Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Senin 13 Juli 2020 kita akan membahas kitab Mika keseluruhannya, pasal pertama sampai yang ketujuh. Temanya Mika, Nabi Rakyat Kecil. Nabi Mika melayani di masa Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia dari kerajaan Yehuda. Ia berasal dari desa Moreshet, sebuah desa subur 40 km di barat daya Yerusalem. Jika Yesaya melayani politik praktis, ia menegur raja dan nubuatannya bersifat lintas negara. Mika bergerak di rakyat jelata untuk menegur dan menghibur rakyat kecil yang mengalami disorientasi spiritual, degradasi moral, dan ketidakadilan sosial. Berita Mika dan Yesaya sejalan, hidup di zaman yang sama. Yang satu melayani di istana untuk menegur raja, yang satu melayani di sekitar rakyat kecil. Mari kita masuk pada pembahasan pasal demi pasal. Pasal pertama dari kitab Mika berisi tugas Mika. Dikatakan di sana Tuhan keluar dari tempatnya yang kudus dan turun berjejak di atas bukit-bukit di bumi untuk menuntut pelanggaran atas Samaria dan Yerusalem. Mengapa? Karena Samaria telah melakukan banyak dosa dan hukuman telah disiapkan Tuhan. Mereka akan dibuang dari tanah kelahirannya. Sementara itu, dosa dari Samaria ternyata telah menjalar ke wilayah Yehuda. Seperti terlihat di kota-kota sekitar Moreset, tempat tinggal dari Nabi Mika ini, yakni di daerah Gad, daerah Bet Leafra, daerah Safir, daerah Zaanan, daerah Bet Haesel, daerah Lakis, daerah Moreshet Gad, daerah Aksib, daerah Maresia, dan daerah Adulam. Semua daerah yang ada terlihat di dalam peta yang telah saya lampirkan di layar. Anda bisa melihat seluruh daerah yang disebutkan tadi di pasal pertama adalah daerah di sekitar tempat kediaman dari Mika, dan memang di sanalah Mika bernubuat untuk melayani kerajaan Yehuda. Walaupun dari Yehuda, namun nubuatan Mika juga berbicara secara khusus tentang Samaria, yaitu Israel Utara yang berbuat dosa, dan dosa ini merembet ke Yehuda. Kita masuk sekarang di pasal kedua. Di sana Mika memberikan tuduhan yang telak terhadap dosa para pemimpin politik atau para penguasa. Dimulai dengan kata celakalah. Celakalah para penguasa yang merancang perampasan dan kejahatan atas orang miskin, dan Tuhan akan merancang penghancuran atas mereka sesuai dengan tindakan mereka. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Dikatakan ayat yang ketujuh, saya kutipkan di sana, bolehkah hal ini dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Tuhan menyatakan bahwa ia berbuat adil. Kalau orang berbuat benar, pasti akan diberikan yang baik. Namun kalau orang berbuat salah, jangan heran kalau Tuhan juga merancangkan perkara-perkara yang buruk. Orang-orang di sana berkata, enggak mungkin Tuhan memberikan nubuatan untuk merancangkan hal yang buruk. Maka Mika mengatakan tidak mungkin, mungkin saja karena Tuhan menegakkan akan keadilannya. Akibat tindakan mereka dari para pemimpin politik yang merasa nyaman dengan segala kekayaannya, lalu Nabi Mika menjelaskan bahwa rakyat yang cinta damai akhirnya hidup melarat. Bahkan sampai jubah pun mereka tidak punya. Para istri tidak punya rumah karena mereka akhirnya terlantar keluar dari rumah. Dan anak-anak mereka dijadikan budak. Penindasan atas para penguasa membuat rakyat menderita sengsara. Maka jangan heran kalau Tuhan membuat mereka nanti, para penguasa ini, tak punya tempat perhentian. Artinya mereka akan dibuang dan tidak memiliki perhentian. Dan para pemimpin politik ini juga mengangkat para nabi palsu yang hanya menjanjikan anggur dan arak, artinya kesenangan duniawi. Rupanya para tokoh-tokoh agama hanya banyak bicara tentang hal-hal duniawi. Ya diberkatilah anak-anak Tuhan, ya dikasih berkat dan segala sesuatu. Yang berkat di sini dikonotasikan dengan segala kesenangan duniawi, yaitu anggur dan arak. Maka Tuhan sendiri dikatakan akan mengumpulkan mereka, dikumpulkan jadi satu, lalu Tuhan sendirinya akan membinasakan para pemimpin politik ini. Pada Mika pasal yang ketiga diberikan tuduhan atas dosa para pemimpin agama. Dimulai dengan kata dengarlah. Dengarlah para pemimpin Israel, yakni para pemuka agama. Seharusnya lah menegakkan keadilan, namun justru mencintai kejahatan dengan memeras rakyat sampai melarat. Maka akan datang waktunya mereka akan melolong minta pertolongan Tuhan. Namun Tuhan menyembunyikan wajahnya. Para nabi palsu yang memberikan doa berkat baginya memberi duit, upah, uang. Namun mengkhotbahkan hal-hal yang buruk bagi mereka yang tak memberikan uang. Maka Tuhan akan mempermalukan para nabi palsu ini. Mika, sang nabi yang benar dengan kuasa Tuhan dalam keadilan dan otoritas wibawa rohani. Dia bernubuat atas dosa para pemimpin politik dan para tokoh agama yang lalim ini.
juga atas para pemimpin agama di Yerusalem yang ternyata melakukan hal yang sama ya dengan orang-orang yang ada di Samaria. Ya, dosa ternyata telah merembet masuk ke sana. Lalu pada Mika pasal yang keempat dan yang kelima diberikan janji akan kedatangan Mesias. Dikatakan Gunung Sion berdiri tegak dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke Sion. Ada ayat yang menarik, dikatakan mari kita naik ke Gunung Sion, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, menggambarkan bagaimana di Yerusalem akan muncul kebenaran Allah yang menjangkau seluruh dunia. Mesias dikatakan akan menghakimi seluruh bangsa dan membawa kesejahteraan bagi manusia. Tak ada perang, semua bekerja dengan damai, bahkan parang, tombak, dan pedang diubah menjadi alat-alat pertanian. Dikatakan pada ayat yang kelima, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Sebuah rasa bangga karena mereka memiliki Tuhan yang membawa akan kedamaian. Saudara, di dalam kitab Nabi-Nabi kita akan mendapatkan sebuah sifat yang namanya penggenapan ganda, dan juga satulah penggenapan ganda berarti digenapi pada dua kejadian di masa mendatang. Berita tentang Tuhan Yesus berarti kedatangan yang pertama juga kedatangan yang kedua. Namun dalam perspektif Nabi, ini sebuah istilah yang lain di dalam pelajaran Alkitab, di dalam perspektif Nabi seringkali pada dua kedatangan Tuhan ini atau kedua kedatangan Mesias ini seringkali tercampur. Artinya apa yang digambarkan oleh para nabi pada satu perikop yang sama, namun rupanya penggenapannya yang satu pada kedatangan yang pertama, sementara yang lain pada kedatangan yang kedua. Jelas ayat yang ketiga sampai yang kelima berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya yang membawa akan kesejahteraan dan kedamaian. Berikutnya dikatakan Tuhan akan mengumpulkan umat Israel yang berpencar dalam diaspora, yang pincang akan dijadikan pangkal keturunan kerajaan Allah. Dari sana sebuah ayat yang penting, ya, dikatakan ayat yang ke-8, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Berbicara tentang kedatangan daripada Mesias sebagai keturunan Daud yang lahir di menara kawanan domba. Israel dikatakan akan bangkit dan menumbuk hancur semua bangsa-bangsa itu. Ini menjelaskan bagaimana bangsa Israel dari diaspora, mereka akan kembali lagi ke Israel, mendirikan sebuah kerajaan Israel atau negara Israel modern sekarang. Dan negara Israel modern ini walaupun kecil tapi rupanya memiliki pengaruh yang sangat besar, sehingga seluruh bangsa-bangsa di dunia sangat ditentukan kehidupannya berdasarkan akan apa yang diputuskan atau bagaimana tindakan daripada orang-orang Israel ini. Berikutnya pada pasal yang kelima digambarkan kelahiran Mesias di Bethlehem. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Nah, Mesias ini dikatakan akan bertindak dan akan menggembalakan dalam kekuatan Tuhan dan menjadi besar sampai ke ujung bumi dan menjadi damai sejahtera atau shalom bagi seluruh umat manusia. Ini menjelaskan bahwa Sang Mesias akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas manusia dan menggembalakan akan umatnya dari ujung-ujung bumi untuk mengalami akan shalom yang daripada Tuhan. Dan nanti dikatakan saat musuh yaitu Asyur masuk ke tanah Tuhan, yakni menginjakkan kaki ke Israel, umat Tuhan sudah memiliki banyak gembala, pemimpin rohani, dan para penguasa, pemimpin politik, sehingga Israel akan sanggup untuk mengalahkan musuh dengan telak. Sisa Israel yang perkasa akan muncul di tengah-tengah bangsa-bangsa. Nah, saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang kelahiran Tuhan Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan melalui kitab Mika pasal 4 dan yang 5. Nubuatan pasal 4 dan 5 dari kitab Mika ini sangat spesifik, dan ini dikutip juga di dalam Perjanjian Baru, ya, terkait dengan kelahiran Yesus di Bethlehem Efrata, dan dikatakan penggenapannya adalah memang Yesus lahir di Bethlehem Efrata, Matius 2 ayat yang pertama dan Lukas 2 ayat yang keempat. Lalu dikatakan selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel, berbicara tentang anak-anak yang lain yang akan mati dibunuh di dalam pemerintahan Raja Herodes. Lalu pada Mika 4 ayat yang ke-8 dikatakan hai engkau dan engkau hai menara kawanan domba. Nah, kata menara kawanan domba ini menggunakan bahasa Ibrani Migdal Eder, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan Tower of the Flock.
Nah, ini menjelaskan tentang Yesus yang lahir di palungan yang di Bethlehem. Saudara boleh melihat di Lukas pasal yang kedua, bagaimana Yesus lahir itu tidak disebutkan bentuk kandangnya bagaimana. Hanya disebutkan lahir di palungan atau tempat diletakkan di tempat makanan kambing domba, ya ini palungan ini. Namun bentuk kandangnya atau bentuk tempatnya bagaimana sebenarnya tidak disebutkan. Ya, orang dulu menganggap ini adalah bentuk gua, ya tempat di mana gembala-gembala biasanya menggiring akan kawanan dombanya, sementara musim merumput ini lewat, dimasukkan ke gua di dekat Bethlehem. Namun para penafsir modern mulai melihat kesamaan atau nubuatan ini sebenarnya digenapi dalam bentuk Yesus lahir di menara kawanan domba ini atau Migdal Eder ini. Karena di Migdal Eder inilah tempat yang cukup hangat, lalu karena situasi sensus pada waktu itu, ya maka menara ini dalam keadaan yang kosong, ya sehingga tepatlah kalau Yusuf dan Maria, ketika Maria tidak mendapatkan tempat penginapan, dia datang ke menara kawanan domba Migdal Eder ini. Migdal Eder adalah kandang domba di sekitar padang rumput Bethlehem Efrata, dekat lokasinya dengan bait suci Yerusalem. Menurut Misnah, kambing domba untuk korban bakaran dipelihara di menara ini. 30 hari menjelang Paskah, para imam dari Yerusalem akan datang ke Migdal Eder untuk mencari dan memeriksa domba mana yang tidak bercacat. Kalau untuk korban bakaran domba jantan, kalau untuk korban pendamaian domba betina. Maka domba yang tak bercacat inilah yang kemudian akan dipersembahkan sebagai korban untuk menebus dosa akan umat Israel. Menara ini terletak di tugu tempat Yakub berkabung atas kematian Rachel dan memasang kemah untuk memelihara domba. Kejadian 35 ayat 18-21. Hieronymus memberikan sebuah catatan bahwa letak daripada Migdal Eder ini 1000 langkah dari bait suci Yerusalem, sekitar 1,6 km atau 1 mil dari Yerusalem. Dan tempat inilah yang dirujuk sekarang sebagai tempat di mana Yesus sang domba tak bercacat itu lahir untuk menjadi korban tebusan bagi umat manusia. Pada pasal yang ke-6 dan yang ke-7, kita akan mendapatkan janji Tuhan atas pemulihan Israel. Dikatakan pada pasal 6 dimulai dengan kata dengarlah. Dengarlah, gunung lembah akan menjadi saksi bahwa Tuhan sudah memberikan kebaikan yang luar biasa atas Israel. Terbukti di masa Firaun Mesir, terbukti ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, tatkala Balak raja Moab ingin menyerang mereka. Dan Tuhan tidak mencari balasan dalam bentuk korban bakaran. Yang dicari Tuhan adalah keadilan dan moralitas yang baik dari umat Israel. Ayat yang ke-8 bagus sekali, dikatakan telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Karakter lebih penting daripada korban. Tuhan tak akan berdiam atas penghinaan mereka pada Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu tidak in charge, ya tidak bertindak. Ketika mereka melakukan dosa, mereka mengejek akan hari penghukuman Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Salah satu hukuman Tuhan dikatakan engkau akan makan tapi tidak menjadi kenyang. Engkau akan menabur, bekerja, berupaya tapi tidak menuai, tidak mendapatkan hasilnya. Di pasal ke-7 dimulai dengan kata celakalah. Celakalah orang yang waktu musim panen namun didapati tak berbuah. Tuhan menantikan di tengah-tengah umatnya yang telah dikasihi, diberikan kebenaran, dikirimkan para nabi dan imam untuk mereka menjadi umat yang baik, yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Namun ternyata waktu musim panen, ya sementara Tuhan menantikan hasilnya, ternyata didapatinya tidak berbuah. Dikatakan pada bagian ini, tak ada orang yang saleh, tak ada orang yang jujur di Israel. Yang paling baik pun penuh dengan duri, artinya hidupnya mencelakai akan sesama. Terhadap mereka yang sudah diberikan fasilitas luar biasa oleh Tuhan, kebaikan yang luar biasa, namun tak berbuah, maka penghukuman pasti datang. Kita mengingatkan tentang nyanyian kebun anggur dari Yesaya yang menjelaskan kebun anggur Tuhan yang dirawat dengan baik, namun rupanya tidak menghasilkan buah yang baik. Jangan percaya pada teman, bahkan saudara, melainkan berharaplah pada Tuhan. Ya, kata-kata teman dan saudara seringkali salah, ya tidak menunjukkan akan kebenaran Allah yang sejati. Maka berharaplah pada Tuhan. Sementara mereka nanti dihukum, jatuh dalam penghukuman Tuhan, ya Mika berkata, bersabarlah dalam penghukuman sampai waktunya Tuhan memulihkan dan Israel akan kembali berjaya mengalahkan para musuh-musuhnya. Pengaruh Israel akan mendunia dan bangsa-bangsa akan menghadap Tuhan dengan gentar.
lalu ditutup dengan nyanyian syukur atas Tuhan yang penuh dengan pengampunan dan kesetiaan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir maut. Kita mendapatin dalam kitab Mika ini bagaimana dosa itu menjalar dari Israel ke Yerusalem. Dari tempat yang lebih duniawi di Israel ke tempat yang makin rohani di wilayah Bait Allah Yerusalem. Kita juga mendapatkan sebuah berita bagaimana Mesias akan datang untuk membawa keselamatan. Dan kita juga mendapatkan sebuah kabar bagaimana Allah kita adalah Allah yang maha pengampun. Tatkala kita datang kepada Tuhan, Ia memaafkan pelanggaran kita. Dan biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Kepada Engkau dan kepada Engkau saja Tuhan kami berbuat salah. Karena kami Tuhan Yesus telah mengalami berkat anugerah-Mu, namun seringkali kami Tuhan tidak berbuah. Moralitas kami tidak cemerlang di antara bangsa-bangsa atau sesama kami. Kehidupan kami sama baiknya atau sama buruknya, tidak ada perbedaan dengan orang-orang di sekeliling kami. Maka ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang semakin menyenangkan akan hati Tuhan, dan mencerminkan kemuliaan Tuhan di antara sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena Engkaulah Allah yang maha pengasih, yang mengampuni dosa dan memaafkan kami dari segala pelanggaran kami. Biarlah Engkau kembali menyayangi kami, menghapuskan kesalahan kami, dan melemparkan segala dosa kami ke dalam tubir maut. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari sekekal sampai kekal. Amin.